wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Edi Krisyanto, dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan kode mata kuliah FH202, rumpun mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Hukum, bobot SKS 2 SKS dilaksanakan pada semester 2. Capaian pembelajaran studi. 1. Sikap, yaitu 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 8. Menginternalisasi nilai budaya Mataram, norma dan etika akademik. 9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 10. Menginternalisasi semangat kerakyatan, kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Keterampilan umum. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajarannya secara mandiri. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum.
Keterampilan khusus, mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif. Mampu menemukan dan mengembangkan kearifan lokal di bidang hukum yang layak untuk diangkat ke tataran nasional bahkan internasional. Mampu menerapkan ilmu hukum dalam pekerjaan yang ditekuni, baik sebagai akademisi atau praktisi hukum. Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum dalam memecahkan kasus-kasus hukum. Mampu mengaplikasikan teknologi yang mendukung penerapan hukum dalam masyarakat. Mampu bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di depan pengadilan, beradvokasi, dan merancang serta menulis dokumen hukum selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum. Pengetahuan, menguasai sejarah hukum, teori hukum, filsafat hukum, tentang perkembangan dasar-dasar keilmuan hukum, yaitu sumber-sumber hukum, asas-asas hukum, subjek hukum, penelitian hukum, penulisan hukum, baik ilmu hukum pada umumnya maupun sistem hukum positif di Indonesia. Deskripsi singkat mata kuliah. Materi pembelajaran. 1. Kontrak perkuliahan dan pendahuluan etika profesi hukum. Kemudian, fungsi kode etik, moral, penerapan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga adalah kode etik notaris. Keempat, kode etik advokat. Kelima, kode etik jaksa. Keenam, kode etik polisi. Ketujuh, kode etik hakim. Kedelapan, penerapan masing-masing profesi hukum dengan masyarakat. 9. Permasalahan dalam masyarakat terkait sikap penegak hukum. 10. Keharusan caturwangsa dalam penegakan hukum yang berkaitan satu sama lain. 11. Keadaan sebenarnya caturwangsa dalam penegakan hukumnya dalam prakteknya. Pustaka yang utama. 1. Surahwati Kalubis 1993, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Kedua, Arif Sidarta, Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Jurnal 2006. 3. Munir Fuadi 2006, Profesi Mulia, Etika Profesi bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus, Citra Aditya Bakti, Jakarta. 4. Supriyadi 2006, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 5. Evi Lucia Ekawati 2012, Peranan Jaksa, Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata, Genta Publishing, Yogyakarta. 6. Edi Krisyanto 2021, Etika itu Keren, Penerbit Andi, Yogyakarta. Pendukung jurnal-jurnal terkait. Media pembelajaran, PowerPoint, Internet, Jurnal. Tim Teaching, Edi Krisyanto, SE SHMH, Dr. Kli Indro Suryono, SHM-Hum, Dr. Hartanto, SE SHM-Hum. Mata kuliah syarat tidak ada. Sub capaian kemampuan akhir yang diharapkan. Pada pertemuan minggu pertama, yaitu capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mengelola waktu belajar sesuai lingkup dan tugas masing-masing kelompok. Indikatornya adalah menguasai mengenai kode etik, kriteria dan bentuk penilaian. Kriterianya adalah ketepatan dan penguasaan materi, bentuk non-tes, tulisan, makalah, presentasi, dan diskusi. Metode pembelajaran, lecturing, yaitu perkenalan, pengantar, kontrak kerja, dan diskusi. Materi pembelajaran, kontrak perkuliahan, dan pendahuluan etika profesi hukum. Bobot penilaian 5%. Minggu kedua, menjelaskan konsep dasar kode etik beberapa profesi yang berada dalam ranah hukum. Indikatornya dapat menjelaskan fungsi dasar kode etik masing-masing profesi. Kriteria penilaiannya adalah
ketepatan dan penguasaan materi. Bentuk non-tes, tulisan, makalah, presentasi, dan diskusi. Metode pembelajaran adalah kuliah interaktif. Materi pembelajaran, kode etik, notaris, PPAT. Bobot 5%. Pertemuan minggu keempat menjelaskan norma etika masing-masing profesi. Indikatornya adalah dapat menjelaskan kode etik profesi atau notaris. Kriteria bentuk penilaiannya adalah ketepatan, penguasaan materi, bentuk non-tes, tulisan, makalah, presentasi, diskusi. Metode pembelajaran kuliah interaktif. Materi pembelajaran adalah kode etik notaris atau PPAT, bobotnya 5%. Minggu kelima, yaitu subcapaiannya adalah menjelaskan norma etika masing-masing profesi. Indikatornya adalah dapat menjelaskan kode etik profesi advokat. Kriteria dan bentuk penilaiannya adalah ketepatan dan penguasaan materi. Bentuk non-tes yaitu tulisan, makalah, presentasi, diskusi. Kemudian metode pembelajaran adalah kuliah interaktif. Dan materi pembelajarannya adalah kode etik notaris atau PPAT. Pertemuan kelima menjelaskan norma masing-masing profesi. Kemudian indikatornya adalah dapat menjelaskan kode etik advokat. Kriterianya adalah ketepatan penguasaan materi. Bentuk non-tes yaitu tulisan, makalah, presentasi, dan diskusi. Kemudian metode pembelajarannya adalah kuliah efek interaktif dan materi pembelajarannya adalah kode etik advokat, bobot penilaian 5%. Pertemuan pada minggu ke-6 yaitu capaian pembelajaran yaitu menjelaskan norma etika masing-masing profesi. Indikatornya adalah dapat menjelaskan kode etik profesi jaksa. Kriteria bentuk penilaian adalah ketepatan dan penguasaan materi, bentuk non-tes, bentuk tulisan dan makalah. Metodenya adalah kuliah interaktif dan metode materi pembelajarannya adalah untuk mengetahui kode etik jaksa. Bobot penilaiannya adalah 5%. Pada pertemuan minggu ke-7, yaitu subcapaian mata kuliah adalah menjelaskan norma etika masing-masing profesi. Indikatornya adalah dapat menjelaskan kode etik profesi polisi. Kriteria dan bentuk penilaian yaitu ketepatan dan penguasaan materi, bentuk non-tes, tulisan, makalah, presentasi, diskusi. Metode pembelajaran adalah kuliah interaktif. Materi pembelajaran adalah kode etik polisi. Bobot penilaian adalah 5%. Pertemuan ke-8 yaitu dilaksanakan ujian tengah semester. Bobot penilaiannya adalah 15%. Pertemuan ke-9 yaitu subcapaiannya adalah menjelaskan norma etika masing-masing profesi. Indikatornya adalah dapat menjelaskan kode etik profesi hakim. Kriteria dan bentuk penilaian adalah ketepatan dan penguasaan materi. Bentuk non-tes adalah tulisan, makalah, presentasi, dan diskusi. Metode pembelajaran adalah kuliah interaktif. Materi pembelajaran adalah kode etik hakim. Bobot penilaian adalah 5%. Pertemuan ke-11 yaitu menjelaskan hubungan hukum dan keadilan. Indikatornya adalah dapat menjelaskan penerapannya dalam masyarakat. Kriteria dan bentuk penilaiannya adalah ketepatan dan penguasaan materi. Bentuk non-tes adalah tulisan, makalah, presentasi, dan diskusi. Metode pembelajaran adalah kuliah interaktif. Materi pembelajaran yaitu penerapan masing-masing profesi hukum dengan masyarakat. Bobot penilaiannya adalah 5%. Pertemuan yang ke-12 yaitu capaian pembelajaran adalah menjelaskan hubungan hukum dan keadilan. Indikatornya adalah dapat menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum. Kemudian kriteria yaitu ketepatan dan penguasaan materi. Bentuk non-tes yaitu tulisan, makalah, presentasi, dan diskusi.
Kemudian, metode pembelajaran adalah kuliah interaktif, dan materi pembelajaran adalah penerapan masing-masing profesi hukum dengan masyarakat, dan bobotnya adalah 5%. Pada minggu ke-13, yaitu subcapaian yang diharapkan adalah mampu menginventarisir permasalahan terkait sikap beberapa profesi dalam penegakan hukum. Indikatornya adalah dapat menjelaskan kaitan penegakan hukum oleh caturwangsa secara das solent. Kriteria dan bentuk penilaian adalah ketepatan dan penguasaan. Bentuk non-tesnya adalah tulisan, makalah, presentasi, diskusi, dan metode pembelajarannya adalah kuliah interaktif. Bobot penilaiannya adalah 5%. Pertemuan minggu ke-14. Subcapaian mata kuliah sebagai kemampuan akhir yang diharapkan adalah menjelaskan caturwangsa penegak hukum dalam das solent. Indikatornya adalah dapat menjelaskan atau dalam praktek yaitu dasain para penegak hukum. Kriteria dan bentuk penilaiannya adalah ketepatan penguasaan materi. Bentuk non-tesnya adalah tulisan, makalah, presentasi, diskusi. Metode pembelajarannya adalah kuliah interaktif. Materi pembelajaran adalah keharusan caturwangsa dalam penegakan hukum yang berkaitan satu sama lain, dan bobot penilaiannya adalah 5%. Pertemuan minggu ke-15. Subcapaian mata kuliah sebagai kemampuan akhir yang diharapkan adalah menjelaskan caturwangsa penegak hukum dalam dasain. Kemudian indikatornya adalah dapat menjelaskan kode etik profesi hakim. Kriteria dan bentuk penilaian adalah ketepatan dan penguasaan materi. Bentuk non-tesnya adalah tulisan, makalah, presentasi, diskusi. Metode pembelajaran adalah kuliah interaktif, dan materi pembelajaran adalah keadaan sebenarnya caturwangsa dalam penegakan hukum dalam prakteknya. Pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Komponen evaluasi pembelajaran. Unsur-unsur yang diperhitungkan dalam menentukan komponen evaluasi pembelajaran adalah sebagai berikut, yaitu presensi 10%, paper 20%, kuis 5%, tugas 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir 25%. Demikian penjelasan dari rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Etika Profesi Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana, apa kabar? Baik, Pak. Baik ya. Ya, baik, kita akan memulai perkuliahan kita untuk pertemuan yang kedua. Tetapi sebelum kita memulai perkuliahan kita, sebagaimana biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Berdoa cukup. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang seputar etika. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, pertemuan yang kedua, dengan satu pembahasan mengenai fungsi atau penerapan etika di dalam masyarakat. Nah, kita melihat di sini ya, bahwa apa sih urgensinya gitu ya, etika di dalam masyarakat. Yang pertama adalah bahwa peran individu sebagai orientasi kontrol agar terhindar dari perilaku yang salah. Nah, apabila tidak ada etika, kita akan melihat banyak kekacauan, banyak orang sakarpe, banyak orang seenak sendiri. Maka diperlukan orientasi kontrol ya terhadap sesuatu yang namanya etika. Nah, yang kedua adalah di dalam interaksi sosial dikawal, dipimpin oleh kaidah etika sehingga tidak keluar dari kebenaran. Jadi senantiasa merujuk pada paugeran, pada aturan-aturan yang ditetapkan. Nah, yang ketiga adalah bahwa kepedulian dan tuntutan untuk memperhatikan kehidupan orang lain. Bahwa di dalam masyarakat kita bukan hanya sebagai manusia yang individu, manusia yang tunggal, tetapi kita hidup bermasyarakat, tentunya kita juga harus memperhatikan
Nah, apa yang terjadi kalau kita di dalam masyarakat tanpa menggunakan etika? Ya, ada yang bisa jawab? Apa yang terjadi kalau di dalam masyarakat tidak ada etika? Ya, maka akan seenaknya dan bisa menimbulkan masalah-masalah. Nah, masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat biasanya adalah masalah hal yang kecil. Contohnya misalnya menaruh mobil, menaruh motor di halaman rumah orang, buka toko, itu pun bisa menimbulkan masalah. Maka etika itu perlu sekali untuk kita sama-sama menjaga agar penerapan di dalam masyarakat bisa menjaga harmonisasi. Ya, setuju ya? Oke, kita teruskan bahwa urgensi etika adalah yaitu sebagaimana tujuan hidup, bahwa baik buruk perbuatan manusia berkorelasi dengan tujuan kehidupannya. Nah, orang-orang yang dalam kehidupannya mereka tidak memiliki sesuatu tujuan yang mulia, ya hanya hidup saja gitu ya. Kadang-kadang mereka nggak peduli dengan akan kepentingan-kepentingan orang lain tanpa menjaga timbang rasa gitu kan. Jadi begitu mengkhawatirkan sekali, dan ini sudah mulai sekarang dunia semakin individualis, semakin banyak kompleksitas, maka banyak orang tenggang rasanya. Nah, contohnya misalnya kita dengan pegang HP saja itu sudah menjauhkan orang-orang terdekat, iya kan? Ya, ini bagaimana beretika menggunakan HP ya. Mungkin teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian boleh terapkan ke dalam keluarga ya. Kemudian daripada kita sudah menyinggung masalah tadi urgensi etika, maka sekarang kita akan masuk kepada nilai moral profesi ya. Bahwa nilai moral profesi itu adalah yang pertama, dia akan menjadi kekuatan yang mendasari, yang luhur, manusiawi, adil, jujur, dan patut. Jadi kalau kita di dalam memiliki profesi, tentu akan mendasarkan kepada perbuatan yang luhur, yang adil, tidak berat sebelah, jujur. Nah, ini penting sekali, dan ada kepatutan. Kemudian juga untuk memenuhi tuntutan profesi ya. Jadi nilai moral profesi ini juga berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi. Apa tuntutan profesi? Nah, setiap profesi mereka punya tuntutan masing-masing ya. Untuk pengacara dia punya tuntutan profesi gitu ya. Tuntutan profesi daripada seorang pengacara, dia ada satu officium nobile ya. Officium nobile adalah merupakan sesuatu pekerjaan yang mulia. Nah, pekerjaan yang mulia tentu jangan dikotori oleh ya moral yang keliru, ya moral yang salah. Moral yang keliru, moral yang salah diantaranya adalah bahwa banyak sekali ya para pengacara belum lama yang lalu dulu ya OC Kaligis gitu ya. Oh, eman-eman sayang sekali di usianya yang mau pensiun gitu ya, yang mau berhenti gitu ya, tetapi tersangkut masalah penyuapan. Nah, kenapa? Karena nilai moral profesinya tidak dijaga ya, dan itu bukan salah satu saja tapi banyak sekali gitu ya. Kemudian menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi ya. Kewajibannya sebagai seorang advokat, sebagai seorang notaris, sebagai seorang jaksa, tentu ya mereka masing-masing memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Dan juga nilai moral profesi, dia juga harus memegang idealisme. Ya, apa itu idealisme? Sesuatu yang ideal, sesuatu yang pas, sesuatu yang tepat gitu ya, dan objektif gitu. Baik, kita lanjutkan tentang kode etik profesi, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 tentang pokok-pokok kepegawaian, bahwa kode etik profesi itu adalah pedoman untuk sikap dan tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Nah, tentu ini harus dijiwai oleh nilai-nilai yang hidup di kalangan profesi itu sendiri dan merupakan self-regulation. Kemudian kode etik profesi dia juga adalah kode of conduct
ya, yaitu suatu pedoman untuk disiplin yang wajib ditaati oleh anggota profesi dalam menjalankan profesinya. Bersifat self-imposed, ya, mengikat ke dalam, berisi moralitas yang mendasari daripada profesi. Jadi semua nilai-nilai moral yang diselenggarakan dalam kode etik ini adalah mendasari dari apa yang harus dikerjakan oleh profesi-profesi tersebut. Baik, kita akan lanjutkan. Saya akan sampaikan bahwa saya tertarik sekali dengan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bagaimana beliau mengajarkan tentang kita menggunakan sikap-sikap kita di dalam profesi kita. Nah, jadi apa yang diajarkan adalah, yang pertama adalah apa yang disebut dengan nama sidik. Ya, jadi kalau Anda ada teman yang namanya sidik, itu punya maksud, ya kan? Sidik artinya adalah jujur, ya. Jujur seperti apa? Ya, jujur yang sejujur-jujurnya. Jujur kapan saja, di mana saja, dan kapan saja. Nah, sulit untuk memiliki karakter yang jujur, gitu ya. Butuh sesuatu jiwa. Kalau orang mereka tidak dilandasi, tidak punya pondasi, maka sulit untuk jujur. Pondasinya apa? Pondasinya pasti agama, ya kan? Jadi orang kalau dia tidak ada pondasi agama yang kuat, pasti akan mudah mereka untuk tidak jujur. Ya, apalagi godaan-godaan tahta, harta, wanita, ya kan? Itu para mereka-mereka yang punya posisi, uang gampang diperoleh meskipun tidak halal, ya. Maka ini penting sekali, yaitu memiliki sikap yang jujur, ya. Yang kedua adalah amanah. Nah, amanah adalah mengamankan apa yang harus diamankan, ya. Jadi kalau diberikan anugerah, ya, jabatan dan sebagainya, ya harus amanah. Kemudian yang ketiga adalah tablik. Tablik artinya adalah apa adanya, sesuai dengan fakta, gitu ya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Rasulullah juga ajarkan isosidal amru ila dairi ahlihi fantasi risaah. Jika suatu pekerjaan serahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu sajalah saat kehancurannya. Nah, ini jadi orang-orang yang tidak capable, dia tidak expertise. Nah, ini akan juga mengurangi rasa trust, ya kan? Jadi rasa trust daripada orang-orang yang menggunakan jasa daripada keahliannya. Pekerjaan apapun juga, apakah itu pekerjaan insinyur, apakah itu pekerjaan accounting, apakah itu pekerjaan bangunan sekalipun juga, kalau tidak dengan sesuatu keahlian. Nah, yang ketiga adalah yaitu kita percaya kepada pekerjaan kita. Nah, kalau kita memilih jalur seorang polisi, sebagai seorang hakim, sebagai seorang jaksa, kita nggak percaya bahwa kita akan segera nantinya, maka itu yang membuat kita akan masalah-masalah karena nggak percaya. Maka karena nggak percaya, jalur instan, maunya jalur cepat, ya kan? Ada yang tidak benar, maka mereka akan pergunakan. Nah, jadi itu yang penting buat kita semuanya pada hari ini, ya. Jadi kita akan bertemu minggu depan, ya. Kita ada satu tugas, tugasnya adalah yaitu saudara melakukan kajian problematika terhadap etika, ya. Jadi akan kita bahas dalam pertemuan yang mendatang. Tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Saya ingin bertanya, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya adalah, kira-kira apa keterkaitan antara norma hukum dengan norma etika, Pak? Terima kasih. Ya, bagus sekali apa yang ditanyakan oleh Mas Axel, ya. Bahwa apa keterkaitan antara norma hukum dengan norma etika, ya. Jadi menurut Paul Scholten, bahwa sumbernya adalah sama, yaitu tentang perbuatan manusia dan perilaku manusia. Jadi keterkaitannya adalah sama. Jadi semuanya menyangkut
tentang manusia. Jadi perbuatan yang dilakukan atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia. Kira-kira seperti itu, Mas Axel. Baiklah, saudara-saudari sekalian, perkuliahan kita sudah di ujung akhir. Maka sebelum ini ditutup, maka saya mohon maaf apabila dalam penyampaian mata kuliah ini ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati saudara-saudara semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.